Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azzakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita bisa bermuajahah thalabul ilmi kanthi kahanan sehat wal afiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu disebutkan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ana qasimun lang tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yaduruhum 'ala man khadalahum hatta ya'tiyallahu bi amrih. Artinya adalah wa may yuridillahu bihi khairan, apabila Allah itu menghendaki baik pada sebuah kaum, yufaqihu fiddin, pasti mereka akan diberikan kefakihan. Yufaqihu fiddin. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan wa ana qasimun, sesungguhnya aku ini hanyalah sebagai pembagi. Pembagi apa? Nasrul fikrah, menyebarkan hidayah. Nasrul hidayah, menyebarkan petunjuk, menyebarkan cara berpikir, menyebarkan mindset yang baik dalam rangka mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan lang tazalu, benar-benar ya akan terus menerus. Apa itu? Ta'ifatun min ummati, yaitu sebagian dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang mereka itu memperjuangkan hak terus menerus, memperjuangkan kebenaran terus menerus. La yaduruhum 'ala man khadalahum, maka tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada mereka. La yaduruhum 'ala man khadalahum hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai kemudian Allah menetapkan keputusannya, yaitu ketika menjelang hari kiamat. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah wa iyyakum, dalam hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus senantiasa menjadi orang yang zahirina 'alal haq, yaitu memperjuangkan al-haq. Memperjuangkan yang al-haq itu ya modalnya apa? Faqihan. Mereka itu harus menjadi orang yang faqih. Maka Hasan Al-Basri itu menerangkan siapa yang disebut dengan faqihan, ya, wa hal ra'ainaka bi ainaika faqihan. Pernah ya Hasan Al-Basri itu bertanya pada muridnya, pernahkah kamu melihat orang yang faqih itu yang bagaimana dengan mata kepalamu sendiri? Nah, maka kemudian ya Hasan Al-Basri itu menerangkan yang disebut dengan faqih itu adalah zahidan ya ala dunia. Mereka itu zuhud, wirai terhadap dunia. Kemudian yang kedua, basiru bidinihi, mereka itu basir atau menguasai agamanya. Kemudian yang ketiga, wal mudawamatu bi ibadatillahi wahdah, mereka itu mudawamah atau terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang faqih itulah orang yang bisa menghasung al-haq. Orang yang faqih inilah orang yang kemudian tidak akan terlindas oleh zaman ketika mereka ditawari dengan kehidupan dunia. Karena apa? Mereka zahid.
Ini pernah suatu saat ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengisi pengajian di Pekalongan. Dan ketika beliau itu naik ke panggung, karena beliau itu orator, maka kemudian banyak orang itu yang tertarik dengan dakwahnya yang maknanya dalam, pengetahuannya yang luas, kemudian berusaha ya untuk memotivasi supaya manusia itu menjadi man of action, yaitu manusia yang beramal terus menerus. Maka pada saat itu kemudian setelah beliau pulang, salah satu jamaah itu penasaran, iki bener kiai apa ndak? Ya. Wong dia itu kemudian berdakwah bagus sekali, tapi belum pernah terkenal, belum pernah datang di Pekalongan itu. Akhirnya kemudian ya sang jamaah tadi mengikuti beliau. Iki kudu ditutne. Kira-kira yang omahe apa sing diomongne ya di Pekalongan dengan di Jogja itu kira-kira padha napa mboten. Ya, akhirnya kemudian ya beliau itu mengikuti. Ketika beliau pulang naik kereta sampai di stasiun Tugu, maka beliau mengikuti terus. Sampai di Kauman, beliau juga kemudian menginap di masjid terdekat. Ya, Langgar Kidul ya. Beliau tidur di situ. Dan setelah kemudian ya beliau itu berpikir, kalau benar kiai, maka aku akan mencoba dia itu dengan dua cobaan. Pertama apa? Dia sholat subuh apa enggak? Kalau dia sholat subuh berarti benar-benar orang yang ya beribadah. Yang kedua, dia pelit apa enggak? Akhirnya kemudian ya pagi harinya itu sudah disanggong. Ternyata ketika beliau itu bangun dari tidurnya, kaget ternyata ya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sudah ya sholat sunat. Berarti kan beliau sudah datang ke masjid. Setelah kemudian ya jamaah buyar mau pulang, loh sampean kan yang kemarin ya mendengarkan ceramah saya di Pekalongan, nggih Mbah Yai. Saya memang ya mengikuti jenengan, tapi saya pengen sekali ya istilahnya silaturahim dengan jenengan. Setelah berbicara sana kemari, beliau kemudian mencoba. Ini kalau kiai benar-benar ya pasti tidak pelit. Kemudian beliau mengatakan, wahai Yai, sebenarnya saya itu mau pulang tapi sarung saya tidak ada. Maka saya minta kepada jenengan, mbok menuan jenengan kelodangan, mbok jenengan pinjamkan pada saya itu sarung. Dia berpikir mesti dikei sarung sing welek, ya karena apa? Ya karena jelas kalau dibawa pulang ke Lamongan kan balik angel nih. Maka kemudian ya beliau itu minta pada ya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu untuk minta sarung. Beliau kemudian pulang ke rumah, balik lagi itu kemudian beliau itu dikasih sarung, ternyata sarungnya itu sarung yang baru. Masih dalam segelan. Waget dia itu. Akhirnya dia hakul yakin bahwa ini adalah merupakan kiai yang benar-benar sahih. Maka ketika pulang beliau kemudian belajar ya pada beberapa perwakilan Muhammadiyah yang ada di Pekalongan, Pekajangan, dan akhirnya beliau itu menjadi ya seorang tokoh Muhammadiyah. Kinten-kinten namanya siapa? Jenengan kenal napa mboten? Adik iparnya Hamka. Wis lali nggih. Ya, adik iparnya namanya adalah Abdur Rasid Sultan Mansur. Itu nanti menjadi ketua Muhammadiyah yang berikutnya. Ya, Abdur Rasid Sultan Mansur. Ya, beliau itu kemudian tertariknya pada Muhammadiyah karena apa? Mencoba. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian seseorang itu berdakwah, maka prinsip dakwah beliau Mbah Yai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu yang pertama itu kereta api, berdagang, berdakwah, silaturahim. Jenengan hafalnya ya. Jadi beliau itu kalau berdakwah itu dengan cara bagaimana? Ya, naik kereta api, kemudian berdagang batik itu dan kain. Makanya beliau itu ketika kemudian dakwah di Jawa Timur, yang banyak menerima dakwah beliau terutama di kota Blitar itu kan ya biasanya ya pedagang kain. Kira-kira tokohnya yang bawa Muhammadiyah di Blitar jenengan tepang napa mboten? Yang rumahnya di Kelutan, Maduran. Lali ya jenengan.
namanya Abu Suja. Beliau itu tukang kain yang membawa gedok, ya, alat untuk menjahit dan alat untuk menenun. Dan beliau ini kenal dengan Ahmad Dahlan karena apa? Karena beliau sama-sama pedagang kain. Jadi beliau itu berdagang ketika dakwah di Malang, dari Jogja itu, ya, ada yang mengatakan beliau mampir di Blitar, kemudian mampir di Sumber Pucung, ke Panjen, baru ke Malang. Nah, ketika kemudian di Kepanjen ini, ya, beliau ketemu dengan beberapa orang yang kemudian, ya, beliau kadang-kadang nginep di rumahnya. Nah, kebetulan kepala stasiun Sumber Pucung itu sering diinepi, dan beliau melihat sholat beliau itu kemudian benar-benar luar biasa. Sholat, zikir, beribadah. Nah, ini kita kembali lagi bahwa orang yang faqih tadi apa? Yaitu zuhud ala dunia. Dia itu adalah zuhud terhadap dunia. Yang kedua apa? Basir bidinihi. Dia itu menguasai tentang agamanya. Jadi beliau itu semua kiai di Kauman itu semua ilmu, dari ilmu nahwu, sorof, ilmu syair sampai ilmu pengobatan racun beliau itu mempelajari. Ya, di Kauman itu. Tapi beliau juga, ya, melakukan, ya, perjalanan sampai di Makkah. Maka, ya, guru-guru beliau itu juga banyak sekali. Ilmu hadis itu Syekh Mahfud Al-Trumusi. Ini asalnya dari Termas, ya, Syekh Mahfud Al-Trumusi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Ini adalah semua ulama-ulama, ya, Nusantara yang menjadi mufti atau ulama yang ada di Mekah. Jadi di Mekah itu ada tempat orang-orang Indonesia yang namanya Zawiyah Jawi. Zawiyah Jawi itu adalah tempat di Mekah di mana ini merupakan wakaf dari Hamengkubuwono yang pertama. Ya, itu sebuah tanah yang luas sekali digunakan untuk thalabul ilmi, ya, bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dulu dari Sabang sampai Merauke itu namanya Jawi. Jadi bukan Pulau Jawa tok nggih. Termasuk juga, ya, Mindanao, kemudian juga Thailand. Karena itu kenapa? Irfan Dahlan itu kalau jenengan melihat anaknya, ya, itu semua namanya Thailand semua karena beliau itu sudah di Thailand lama. Ya, jadi putranya, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya Irfan Dahlan, itu beliau itu, ya, berada di dalam negara Thailand itu sejak lama dan berdakwah di sana sampai sekarang. Anak putunya itu, ya, kalau jenengan lihat, ya, namanya itu Thailand semua. Jadi dulu Thailand Patani, kemudian Mindanao, ya, Filipina Selatan, dan kemudian juga Semenanjung Melayu sampai Papua itu namanya Jawi. Karena itu tempat thalabul ilminya namanya Zawiyah Jawi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, maka mereka ngangsu kaweruh di situ. Dan jenengan ketika tahu berapa umurnya Ahmad Dahlan itu ketika haji pertama. Umurnya kira-kira pinten? Nek awake dhewe wis kewut-kewut kabeh Bu, budal haji nggih napa mboten? Ahmad Dahlan itu haji pertama umurnya 15 tahun. Yang kedua itu 22 tahun. Ya. Maka beliau membawa juga putranya itu ketika umur 30 tahun juga berhaji lagi. Karena itu mengapa muridnya beliau namanya Muhammad Suja, beliau itu kemudian membuat yang namanya Banon, ya, atau badan otonom daripada Muhammadiyah yang namanya adalah yaitu penolong haji. Beliau menyewa kapal dan itu kemudian menolong haji yang kemudian tidak bisa berangkat. Ini kemudian, ya, dihasung untuk kemudian ditolong dengan menggunakan penolong haji tadi. Jadi Muhammad Suja ini yang juga berdakwah di Blitar. Ya, beliau, ya, camp beliau ketika datang dari Yogyakarta itu di desa Banjarrejo Nglegok. Dan muridnya itu Abu Suja. Paham ya ini ya? Jadi jenengan ini ditanya Muhammadiyah orang ngerti sejarahnya kan, jenengan harus paham sejarahnya bahwa dibawanya Muhammadiyah ke Blitar itu tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? Bapak Ibu Muhammadiyah didirikan tahun berapa? 18 November 1912. Maka, ya, 20
23 atau 24 di Blitar itu sudah ada sekolah yang namanya Normal School. Sekolah Muhammadiyah yang pertama. Bayangkan ya, ketika kemudian negara kita belum merdeka, Blitar itu sudah mempunyai sekolah. Dulu Blitar itu juara drum band loh, Bu. Sing sepuh-sepuh biasanya menangi juara drum band ya, seluruh ya nasional itu karena apa? Ya HW-nya itu benar-benar luar biasa. Tak lihat sekarang HW-nya itu tidak ada. Dulu bapak saya itu kan HW Hizbul Wathan yang ada di Ngawi. Itu beliau itu ketika ibunya meninggal, bapaknya meninggal sudah lama ya, umur 25 tahun sudah meninggal. Lah beliau itu yatim piatu itu kemudian pengen ya golei pakliknya itu yang ada di Bondowoso. Maka beliau itu ya pamit tapi tidak diperbolehkan, akhirnya kemudian berosot ya tanpa ya pamit pada keluarganya, itu cuma memakai pakaian HW Hizbul Wathan, berjalan dari Ngawi sampai Bondowoso kira-kira 3 bulan. Ya, dan bapak saya ini kemudian ketika di jalan itu senjatanya alat cukur. Jadi beliau itu nyukir ya di bawah pohon trembesi atau pohon asem itu ya pada setiap tempat tuh sampai tiba di Bondowoso. Bayangkan ya, dulu etos kerjanya itu luar biasa itu. Bahkan pamannya namanya Umar Faruk, ya Mbah Paklik saya namanya Umar Faruk, itu sejak umur 12 tahun itu sudah mengobarkan jihad, Pak. Bahkan beliau itu setiap hari itu ya meneriakkan setelah keluar dari ya Bustanul Muta'alimin itu, beliau itu mesti ya hayya 'alas jihad. Wah, kabeh padha wedi kabeh ya. Umur 12 sampai 14 tahun. Dan beliau nanti meninggal ketika terjadi perang 10 November itu di Krian, itu beliau ditebas Gurkha itu sampai terbelah menjadi 2. Dengan tetap memakai pakaian HW. Bayangkan ya. Jadi ala kulihal dulu itu patriotisme dari para pendahulu kita itu luar biasa. Tapi sekarang ini kemudian semangatnya kok loyo kabeh ini ya. Ya karena apa? Ya itu kena tambang ya iso ya. Ya kena yang namanya fulus ya, banyak sekali fulus yang beredar dan itu akan membuat orang itu wadu lautut hinu watut hinun. Dalam surat Al-Qalam itu kalau seseorang itu terlunakkan oleh dunia, maka dia akan lunak terhadap agamanya. Yang haram menjadi haram, yang haram menjadi halal ya, hanya gara-gara seperti tadi. Karena itu Pak Ibu yang berbahagia, maka kita kemudian menemukan bahwa orang yang kuat menghasung agama ini adalah zahidan ala dunia. Mereka itu zuhud terhadap dunia. Dan yang kedua itu menguasai tentang ilmu agama. Sehingga ketika mereka berdakwah, yaitu mereka kemudian bisa mendapatkan hikmah yang banyak. Suatu saat Gus Dur itu pernah menjebak ya Mbah Yai Abdul Razak Fakhruddin, atau kita kenal dengan AR Fakhruddin, yang kemudian nama beliau itu diabadikan menjadi masjid ya UMM ya, yang itu namanya Masjid AR Fakhruddin. Tapi kita juga punya Fakhruddin juga ya, Maksudin. Mungkin Pak Imam dulu ya bangga dengan Pak AR Fakhruddin. Jadi pernah beliau itu diundang di Tebu Ireng. Ya, kemudian Gus Dur ngomong, "Ini kira-kira terawih diimami 8 apa 23?" Ya, kabeh jamaah tahu kan ini orang Muhammadiyah 23. Wah. Ya, akhirnya kemudian biasanya terawih dengan 23 rakaat itu selesainya dan 8. Ya. Wah, ini Pak R. Fakhruddin merasa dijebak Gus Dur ya. Akhirnya beliau kemudian sholat, tapi beliau juga enggak kurangan ukel. Caranya bagaimana? Beliau itu sholat itu suratnya dipanjangkan. Sehingga sampai 8 rakaat, belum sampai ya witir, maka sudah meh setengah songo. Setelah itu kemudian dia ngadep ke jamaah ya, jamaah yang tarawih tadi, Bapak Ibu, niki kira-kira diterusne 8 mawon napa 23? 8. Wah, akhirnya kemudian diwitiri selesai ya, dan setelah itu kemudian ya Gus Dur itu semonto, iki wong Muhammadiyah sitok
ya iso memuhammadiyahkan ya seluruh orang di sarangnya NU. Bayangkan ya, seluruhnya ini. Ya, karena apa? Ya itu tadi trik seperti tadi. Jadi, Bapak Ibu yang berbahagia, ini salah satu trik dakwah saja. Jadi jenengan kalau dakwah itu tidak usah terlalu kenceng, tidak usah terlalu kemudian ya apa itu mempunyai sifat keras. Walau kunta fadan ghalidal qalbi lang fadu min khaulik. Kalau jenengan keras lagi memaksa, lang fadu min khaulik, pasti jenengan akan ya mereka akan lari semua. Dulu ada seorang di Makassar ya. Nanti suatu saat dia mendirikan Hidayatullah. Nah, itu ketika berdakwah pertama di Makassar, ya dia itu langsung ya mengobrak-ngabrik tempat judi. Ya, akhirnya ya memang ya bisa berdiri, tapi kemudian ketika dakwah itu dengan mauqif yaitu ya tegas. Ya, kalau wong Jawa harus empan papan. Tahu ya empan papan? Ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ketika sesuai situasi dan kondisi, Pak, insya Allah masyarakat itu biasanya atut. Ya, suami istri itu kalau kemudian awet nyamannya atut. Dakwah pun juga begitu. Kalau kawong itu juga akan atut. Karena itu seseorang harus mempunyai yang namanya basir bidinihi, yaitu menguasai tentang ilmu agama tadi. Sehingga Pak, insya Allah hanya dengan contoh saja mereka itu kemudian juga akan bisa mendapatkan hikmah yang banyak. Suatu saat ya santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari namanya Basir, Muhammad Basir, itu protes. Wahai Hadratus Syekh, kami itu mempunyai tetangga yang dakwahnya itu nganeh-nganehi. Langgar barang kemudian dilurus nih. Ya, bahkan digaris-garis tidak karuan. Dan kemudian ya beliau itu sering memprotes tentang kebudayaan ya yang sering kami lakukan, kayak nyadran. Nyadran itu makan-makan di kuburan ya. Atau kemudian ya memberikan sesajen pada sing bawa reksa dan sebagainya. Itu dia protes sekali. Ya. Kemudian siapa nama daripada ya Mbah Yai tadi? Maka dia mengatakan namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, maka kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan apa? Ya, itu Kang Darwis koncoku. Saiki berarti awakmu enggak memahami tentang agama. Wis saiki awakmu enggak usah mondok ya, yang tebu ireng neh, mulya ngajiya nyang Kang Darwis. Kira-kira nek guru sing ngoten napa mboten sak menika. Nah, akhirnya kemudian ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memerintahkan Muhammad Basir itu untuk berguru, dan beliau benar-benar berguru. Dan ternyata beliau itu adalah bapak daripada Kiai Haji Ashar Basir. Paham ya, Pak Ashar Basir? Ketua Muhammadiyah sebelum Pak Amin Rais, itu kan Pak Ashar Basir. Beliau mempunyai warisan bagaimana Muhammadiyah itu punya ilmu ekonomi yang dahsyat. Beliau itu dosen UGM, juga dosen di ya UIN. Yang dimana ya beliau itu mewariskan supaya kemudian terjadi ekonomi yang kuat dan terbukti sampai sekarang. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena apa? Mereka menguasai, ya menguasai daripada basir ya bidinihi. Kenapa seperti itu? Kita akan membedah pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu ketika di Kauman belajarnya itu akidahnya masih Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah itu ya kalau kemudian aqaidnya itu adalah Allah wujud qidam baqa mukhalawatu li hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradat ilmu hayat. Kira-kira jenengan pernah dengar itu ya? Saya ketika SD di Muhammadiyah ya ini aqaidnya yang ngajar saya itu ya Pak gurunya namanya Pak Kalam itu ya. Beliau mengajari aqaid ini sama Allah wujud kita baqa mukhlawatul dan sebagainya. Tapi setelah tahun 80-an ini banyak teman-teman kita yang lulus dari Libya, yang lulus dari Saudi, dari Ummul Qura. Nah, ini kemudian membawa pembaharuan ya di mana kemudian akidah itu ya diambil dari Ibnu Taimiyah, diambil dari Ibnul Qayyim. Akhirnya kemudian untuk aqaid itu dibagi menjadi uluhiyah,
rububiyah dan asma wa sifat. Paham ini ya? Jadi Muhammadiyah yang lampau sebelum tahun 70-an itu pakai Asy'ari Maturidi. Tapi setelah tahun 80-an itu berubah menjadi itu, enggak usah digaprokkan ya. Karena itu merupakan salah satu perkembangan daripada Muhammadiyah, yaitu tajdid. Tajdid itu adalah pembaharuan. Karena kalau kita melihat ketika beliau itu berada di Tanah Suci pada waktu umur 15 tahun, maka ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak berinteraksi dengan pemikir internasional seperti Jamaluddin Al-Afghani yang teorinya tentang pan-islamisme, jadi Islam itu harus mundial seluruh negara. Kemudian juga Muhammad Abduh yang itu kemudian mengaktualisasi supaya orang itu tidak hanya beragama itu dogmatis, tapi harus rasionalis dan kemudian harus diwujudkan dengan amal yang nyata. Bahkan beliau itu mengusulkan supaya terjadi perubahan di Universitas Al-Azhar pada waktu itu, sehingga menjadi polemik yang dahsyat. Dan ini kemudian dibaca oleh beliau sebagai bentuk daripada reformasi sosial, di mana terjadi purifikasi. Ini dipengaruhi oleh Sayyid Rashid Ridha. Jadi Sayyid Rashid Ridha itu adalah seorang salafiyin ya, di mana dia mengembalikan sesuatu pada Quran dan Sunnah. Maka beliau mengambil ini sebagai bentuk daripada purifikasi. Purifikasi atau apa? Pemurnian Islam yang dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lam tadilu abadan ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua pusaka. Kalau kita berpegang teguh pada keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa itu? Yaitu adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Tapi itu pun ketika diajarkan masih timbul ya namanya pertentangan. Karena apa? Kebanyakan ya dari masyarakat pada waktu itu di Hindia Belanda itu masih masyarakat yang sinkritisme. Karena dakwah para wali itu mandek setelah Pangeran Diponegoro itu kalah perang. Jadi rahasianya di sini ya. Jadi ketika kemudian Pangeran Diponegoro itu kalah perang, Belanda itu kemudian memikir supaya kemudian Islam itu tidak bangga dengan Islamnya. Caranya bagaimana? Dia men-setting ulang supaya kemudian masyarakat Jawa itu menjadi masyarakat yang lemah, khurafat, tahayul, dan kemudian melakukan bid'ah. Caranya bagaimana? Dengan merubah babat tanah Jawi. Ya, babat tanah Jawi itu kemudian diubah sedemikian rupa ya sehingga Pangeran Kadilangu itu merupakan salah satu penulis atau Carik Brojo yang merupakan ya pujangga dari istana, itu disuruh untuk menulis ulang babat tanah Jawi. Sehingga akhirnya kemudian jenengan bisa mengetahui ternyata keturunannya Nabi Adam itu ada ya Nabi ya Anwar, Anwas. Nanti kemudian ya Anwas itu menurunkan para nabi, Anwar itu menurunkan ya 3 dewa, Ismaya, ya kemudian Betoro Guru sama ya Togoh ya. Jadi nanti ini kemudian menjadi ceritanya itu aneh sekali. Ya, sehingga akhirnya orang-orang itu yang masuk dalam dunia filsafat ujung-ujungnya apa? Mereka kemudian mensinkritismekan antara Islam itu dengan kebudayaan. Belum lagi kalau jenengan nanti bisa melihat Belanda itu berusaha untuk mendesakralisasi yang berkaitan dengan para wali. Coba jenengan lihat Serat Darmo Gandul. Bukan Serat Darmone Mbah Gandul, bukan ya. Tapi Serat Darmo Gandul itu isinya apa? Menjelek-jelekan Sunan Bonang, menjelek-jelekan Raden Patah. Ya, Raden Patah dianggap anak durhaka karena apa? Memberontak kepada ayahandanya, yaitu adalah Brawijaya V. Bahkan kemudian menafsirkan bahwa nanti Islam itu akan hancur dan diganti dengan agama Budi yang dibawa oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Itu kan ngawur ya. Karena Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu penulis ya serta muridnya daripada Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu nama aslinya Sayyid Hussein
ya Jamaluddin Akbar. Ini mempunyai anak ya yang namanya ya Ibrahim Asmoro Kandi dalam cerita Pujangga itu ya, atau ya Ibrahim Asmara Kandi dari Samarkand. Ya, kemudian beliau itu menikah dengan Putri Campa, akhirnya melahirkan 3 anak. Ya, satu ya Raden Ali Rahmatullah, yang kedua itu Raden Ali Murtadha, dan yang ketiga itu adalah ya Raden Maulana Ishaq. Kira-kira jenengan kenal semua apa enggak ini? Tak kenalkan supaya jenengan tahu ya. Jadi Ibrahim Asmara Kandi tadi itu mempunyai 3 putra. Nanti Ali Rahmatullah itu menjadi Sunan Ngampel. Maulana Ishaq itu ya menjadi ya Sunan Giri. Bapaknya Sunan Giri, Maulana Ishaq. Kemudian Ali Murtadha itu kalau di dalam serat Babat itu namanya Babat Kediri ya, yang dikreat oleh Belanda, itu bukan Ali Murtadha tapi Ali Murtala. Jadi jenengan nanti baca Raden Santri atau Ali Murtala yang kuburannya itu di Sedati, ya di Masjid Sedati itu, Gresik, maka itu adalah Raden Ali Murtadha. Ya, itu Raden Santri yang mempunyai peran dakwah seluruh Bali, Nusa Tenggara sampai Madura. Yang jadi wali di situ ini, ya, Mbah Ali Murtadha ini. Maulana Ishaq nanti memerangi wabah yang ada di Blambangan, akhirnya dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ya anaknya Minak Jinggo ini Pak. Ya, Raja Blambangan. Lah Dewi Sekardadu ini ketika kemudian melahirkan anak, geger seluruh Blambangan. Karena apa? Anaknya laki-laki, bisa menjadi pengganti daripada Raja Bre Kertabumi pada waktu itu. Maka kemudian ada ya sebuah usaha untuk menghancurkan ya anaknya tadi dengan bagaimana suruh diculik kemudian dipateni. Tapi yang menculiknya dan yang akan membunuh itu enggak tega. Akhirnya kemudian dia dilarung di laut. Dan nanti kemudian ketika dilarung di laut ditemukan oleh pedagang kaya raya seorang perempuan ya dari Gresik yang namanya Nyi Ageng Pinatih. Lah Nyi Ageng Pinatih itu kemudian melihat bayi ya sing glowing montok sehat sekali, akhirnya kemudian diopeni oleh Ki Ageng Pinatih, kemudian dinamakan menjadi Joko Segoro. Lah Joko Segoro ini ya suatu saat sudah besar itu disuruh untuk nyantri di ya tempatnya Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel dengan menyuruh Joko Segoro dan Sunan Bonang itu untuk berguru kepada kakaknya yaitu Maulana Ishaq. Begitu sampai di Pasai, karena Maulana Ishaq dakwahnya sampai di Pasai, itu ketika melihat pertama ya Joko Segoro langsung mengatakan, "Iki anakku." Karena wajahnya sama dengan ya Maulana Ishaq. Maka kemudian diakui menjadi anaknya, namanya diubah karena melihat dengan mata kepala sendiri, namanya dari Joko Segoro itu dirubah menjadi Raden Ainul Yakin. Ya, jadi Raden Ainul Yakin ini kemudian ketika pulang mendapatkan gelar dari Raja Mojopahit, karena Raja Blambangan itu masih putranya Mojopahit, maka disebut sebagai Raden Paku. Kita mengenalnya sebagai Sunan Giri. Sunan Giri ini punya anak namanya Sunan Giri Prapen, kemudian punya anak namanya Maulana Fadrullah, punya anak namanya Ki Ageng Gribek, punya anak namanya Ki Demang ya Jurang Kaping Sepisan, kemudian Ki Demang Jurang Kaping Kepindo, kemudian ya Kiai Ilyas, Kiai Sulaiman, Kiai Abu Bakar, dan Kiai Abu Bakar mempunyai anak yang namanya Muhammad Darwis. Paham ya sekarang? Jadi keluarga Muhammad Darwis itu keturunannya siapa? Keturunannya Maulana Ishaq ya, atau dari Sunan Giri Prapen, Ki Ageng Gribek. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin ya, jadi semuanya itu dulur kabeh. Jadi kalau
Kalau kemudian di Wedar itu ya kita melihat itu sebenarnya dulur, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya itu Sunan Giri Prapen kan punya anak yang namanya Maulana Fadlullah ya. Adiknya Maulana Fadlullah itu namanya Maulana Abdul Fatih. Itu mempunyai anak Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu mempunyai anak yang namanya Joko Tingkir. Ya, Joko Tingkir mempunyai anak Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo itu mempunyai ya anak ya sampai Asy'ari, dan Asy'ari itu mempunyai anak Hasyim. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kira-kira dulur napa mboten, Bu? Dulur kabeh. NU dan Muhammadiyah jenis sak dulur. Mulane kalau kemudian jenengan itu berdakwah mbek dulure dhewe ya aja kereng-kereng. Ya karena apa ya? Kabeh dulur ini mah. Karena itu ala kulihal ketika kemudian kita berdakwah, ketika kita mengetahui semua yang ada di alam semesta ini dengan basir bidinihi, maka jenengan nanti akan bisa mendapatkan ya fadilah yang banyak. Karena para wali itu ketika berdakwah itu bukan dengan ilmu agama, tapi dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya, Sunan Ampel itu kemudian berdakwah karena beliau itu masih ponakannya Putri Dwarawati, istri daripada Brawijaya V, itu bibiknya masihan dari Putri Campa. Maka beliau itu kemudian karena punya ilmu administrasi negara, seluruh pangeran, seluruh adipati itu harus berguru ilmu administrasi agama itu di Sunan Ampel. Di sela-sela itu kemudian disisipi dengan ilmu agama. Paham ini ya? Jadi berdakwahnya dengan menggunakan ya ilmu kauniyah, tapi dalam rangka untuk memberikan ilmu diniyah. Kauniyah itu ilmu kesemestaan. Demikian juga ya Maulana Malik Ibrahim itu mempunyai kemampuan untuk pertanian. Beliau bisa memberantas kelaparan pada fase perang Paragreg. Perang Paragreg itu 1402 sampai 1405. Itu perang yang berkelanjutan menimbulkan kelaparan yang hebat. Maka di situ hadir juga ya yang namanya Maulana Malik Ibrahim ini kemudian menyediakan ya tanah pertanian yang luas sejak Lamongan sampai Surabaya. Untuk apa? Buffer stok. Tapi buffer stoknya nggak ditanami singkong loh ini ya. Kita kemarin jajal ditanami singkong orang panen kabeh. Ya. Ini benar-benar panen semua. Yang biasanya ya, sawah tak ada hujan yang cuma 1 tahun panen itu bisa 2-3 kali panen. Ini adalah ilmu daripada Maulana Malik Ibrahim. Yang itu kemudian ketika ditawarkan kepada Raja Suhita pada waktu itu, sampai beliau itu digelari menjadi Priyagung saking Mojopahit. Dan jabatan beliau itu Menteri Ragrian Tani Babela. Ini jabatan nggak main-main, Menteri Pertanian zaman Mojopahit. Jadi dakwah kita itu bukan kemudian istilahnya ya moro-moro dakwah dengan kesaktian perang Sunan Giri ya ambek Sabdo Palon yang Gunung Tidar dan itu dimenangkan oleh Sunan Giri. Itu cerita dari Belanda itu. Itu yang ngarang siapa? Panji Notoroto. Jadi Panji Notoroto itu ngarang cerita wali yang berbentuk khurafat ya dan takhayul. Salah satunya apa? Sunan Bonang itu menunjuk pada kolang kaling sehingga berubah menjadi emas gitu. Kemudian disuruh untuk topo selama 3 tahun sampai kemudian ya lumutnya itu ya menutupi beliau. Itu yang mengarang bukan para wali, itu yang mengarang siapa? Ya Raden Panji Notoroto, orangnya Belanda, orang Freemasonry. Freemasonry apa? Organisasi rahasianya Yahudi. Bayangkan jenengan bisa ya, dan sekarang orang-orang kita itu semuanya manut dengan cerita itu. Sampai Deddy Miswar saja memerankan Sunan Kalijogo. Ya enggak? Dan itu kita adop secara mentah-mentah. Yang cerita itu sebenarnya cerita yang takhayulan, ya, takhayul. Yang itu kemudian akan membuat akidah umat itu menjadi lemah. Karena apa? Semuanya diselesaikan dengan ya khurafat, gaib, dukun ya dan permistikan. Termasuk juga ketika ya Sunan Bonang itu mejang pada Sunan Kalijogo, peraune itu bocor, ditempel dengan tanah, ternyata di tanah itu ada cacing, dan cacing itu juga ikut ngangsu kaweruh.
Dan saat itu berubah jadi manusia namanya Syekh Abdul Jalil. Atau Syekh Lemah Abang, karena lemahnya abang di nempel perahu tadi. Kira-kira niku mokal napa mboten, Pak? Ya. Ini cerita yang kemudian ngoyo-woro dimasukkan oleh siapa? Ya. Ki Panji Notoroto tadi. Coba jenengan bisa melihat ini kemudian tersebar luas di kalangan masyarakat. Melihat tersebar luasnya seperti tadi, ya, khurafat yang luar biasa tadi, maka ya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berusaha untuk memberikan pencerahan karena filmnya menjadi sang pencerah. Meskipun bintang filmnya kemudian malah murtad ya ini. Kan jadi murtad ya. Sing pemerannya ya Ahmad Dahlan itu anaknya Idris Sardi itu loh ya. Itu yang kemudian murtad kan. Ya, mana filmnya sang pencerah itu. Jadi memang film tidak bisa disamakan dengan hidayah, itu tidak bisa ya. Karena semuanya itu berkaitan hidayah itu hanya milik Allah. Bahkan Rasulullah innaka lan tadi man ahbabta. Bahkan kamu ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah itu kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Abu Thalib kan dicintai oleh Rasulullah. Tapi ternyata kemudian beliau berdoa supaya ya dibukakan pintunya, ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Ya karena ya memilih hidayah itu ikhtiyarat. Ikhtiyaratnya apa? Pilihan. Jadi orang itu memilih ya famangsa afal mukmin, famangsa afal yakfur kan gitu dalam surah Al-Kahfi itu. Famangsa afal yu'min, famangsa afal yakfur. Kalau dia pengen beriman, dia pengen kafir, ya miturut hatinya masing-masing. Karena itu hidayah itu mahal sekali. Ya, karena itu ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum, inilah yang kemudian menjadi ya sebuah pembelajaran buat kita semua. Ketika mereka itu basir bidinihi, maka mereka itu bisa ya mendekati dakwah itu dengan cara rasionalitas. Karena pemikiran Ahmad Dahlan itu apa? Tajdid, yaitu pembaharuan. Yang kedua apa? Purification, yaitu mempurifikasi supaya agama itu kepada Quran dan Sunnah. Kemudian menurut seorang pakar dari Muhammadiyah itu dakwah beliau itu ada 3, feeding, ya, schooling, dan kemudian healing. Ini ya. Feeding itu memberi makan, membuat panti asuhan, membuat ya alat-alat ya PKO dulu, ya apa itu pertolongan kesengsaraan OEMAT itu ya. Ya dulu kan masih pakai ejaan OEMAT ya, atau umat ya, PKU ya kalau sekarang ya. Jadi ini adalah merupakan ya sebuah feeding itu memberikan makan, schooling mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya, dan kemudian healing mendirikan balai pengobatan dan rumah sakit. Ya, ini dakwah beliau itu dalam rangka apa? Meng-create supaya kader Muhammadiyah itu menjadi man of action. Man of action. Karena pengajian beliau kan wal asri, al maun. Ya. Karena beliau itu digelari menjadi kiai wal asri. Digelari juga kiai ya al maun ya. Ada beliau itu kemudian mendirikan sekolah ya dari jamaah tahlim yang namanya Sidratul Muntaha. Bahkan beliau itu kemudian mendidik para penggede. Pangeran Paku Alaman itu pernah ngaji pada beliau, tapi gagal di daerah Prambanan. Namanya Suwardi Suryaningrat. Kira-kira jenengan kenal mboten Suwardi Suryaningrat? Yang mendirikan Taman Siswa. Ya, atau terkenal dengan Ki Hajar ing ngarsa ing tulodo ing madya mangan konco. Ya, ya. Kalau tuturi ya hanjayane sing ikut kan banyak, tapi yang tengah mesti mangan konco ya. Ini adalah Ki Hajar Dewantara itu juga ya seorang pangeran, anak Hamengkubuwana ke-8. Namanya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi Ki Ageng Surya Mentaram terkenal dengan filsafat Muller Mungkret. Dia itu murid kesayangannya daripada ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Rumahnya dekat. Dulu itu menjadi kauman kan musola-musola kecil kan. Adanya itu satu, yaitu adalah
ya masjidnya keraton. Jadi ya langgar yang lain itu ndak adzan. Sing adzan itu yang masjid keraton, baru kemudian yang lainnya ikut sholat. Nah itu salah satu pangerannya Ki Ageng Surya Mentaram. Ya ini benar-benar beliau itu ya pengen sekali ngaji. Tapi ngajinya akhirnya terbentur pada apa? Ya kepada pemikiran dia itu yang sakar PDW. Ketika dia tenggelam di kali Opak itu, ya beliau kemudian ditarik oleh tukang satang itu, diselamatkan. Tapi beliau kemudian ya merasa bahwa itu merupakan kebekjan. Karena itu ilmu beliau itu tentang muler mungkret itu, yaitu ilmu kaweruh bejo. Yaitu pengikutnya banyak sekali nanti. Ya, itu dulu muridnya juga Ki Haji Ahmad Dahlan, tapi gagal. Jadi ada yang berhasil kayak Muhammad Suja, ya ada yang berhasil ya, seperti dakwah yang ada di lereng Lawu. Mbah saya itu kemudian Mbah Abdul Razak, buyut saya itu kemudian ngaji juga. Ya di beliau itu sekarang menjadi ya di lerengnya Gunung Lawu itu menjadi ya benteng utamanya ya adanya khurafat ya dan takhayul yang ada di sekitar ya Gunung Lawu. Kan Gunung Lawu tempatnya Lasmini itu ya. Ya. Katanya tempat moksonya ya daripada Brawijaya 5 kan ya. Katanya di Candi Cetho, Sukuh dan sebagainya itu ya penganut-penganut peninggalan dari Majapahit itu sangat banyak sekali. Ya, karena itu ya insya Allah ini belum selesai materinya ya. Masih ya belum wal ibadatillahi ta'ala belum ya mudawamah. Kayaknya waktunya udah habis ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Nanti materinya kemudian kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Ceritanya masih banyak, Bu. Ya. Cerita daripada Pak A.R. Fakhrudin ya itu lebih dahsyat lagi beliau nanti. Atau cerita ya dari Abdul Rasid Sultan Mansur dan bagaimana dakwah itu bisa dibawa sampai di Sumatera. Kemudian ada seorang dai Muhammadiyah yang kewenceng bisa menjadi PKI juga ada. Namanya Kiai Misbah. Tapi di NU juga ada kiainya namanya Ahmad Dasuki Sirot. Itu anggota konstituante ya, seorang Nahdlatul Ulama tapi PKI. Jadi dulu itu bahaya sekali, Pak. Sarekat Islam bisa berubah dari komunis. Ya, NU bisa menjadi komunis, Muhammadiyah pun juga bisa menjadi komunis. Bagaimana cara kemudian kita melindungi? Pak insya Allah materinya to be continued. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan supaya jenengan ya bisa lebih paham ya terhadap. Nggih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sholat isya aja ya. Saya kira begitu. Moga-moga barokah ya jasa kita senantiasa mendapatkan ya, ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.